Kita berdoa supaya Tuhan kasih jalanlah untuk pemerintah supaya keuangan negara diberkati Tuhan. Amin. Perlu Ibrahim tahu, Iya, gimana Pak? posisi yang sangat sulit dan susah Mm-mm. itu bukan menghitung kerugian. Kalau kita mengakulasi segala sesuatu dalam bisnis, Mm-mm. kalau sudah tahu kerugiannya apa, Iya, betul. kita bisa siap-siap atau untuk cara kontrol dan antisipasi. Betul. Betul Pak Daud. Betul Pak Daud. Itu kalau kita tahu namanya resiko dan kerugian. Ya, kalau sudah tahu ya. Sesuatu yang paling berat Mm-mm. itu bukan masalah kerugian, tetapi adalah ketidakpastian. Ketidakpastian. Karena ketidakpastian itu tidak bisa diukur Betul, atau Pak. dikalkulasi. Betul. Tiba-tiba. Nah ini terjadi atas negara kita Indonesia, Oh. yaitu ketidakpastian. Betul Pak Daud. Nah, jadi semua pada wait and see, menunggu dan melihat. Masih wait and see. Menunggu adanya kepastian. Betul Pak Daud. Betul? Mm-mm. Misalnya ada isu reshuffle kabinet, isu ada demo, isu ada macam-macam, kan membuat posisi yang namanya ketidakpastian. Ketidakpastian, betul Pak. Semuanya masih wait and see. Nah itu yang berat sebenarnya. Betul Pak. Makanya kita berdoa untuk Indonesia supaya ada kepastian. Kepastian baik dalam segala bidang Pak ya. Ya betul. Betul. Supaya ada apa? Ada kepastian. Nah itu yang penting. Gimana Ibrahim? Luar biasa Pak Daud. Ini memasuki Agustus ini belum ada desas-desus yang terlalu ini sih Pak. Sepertinya. Sebenarnya resesi ekonomi tahun ini sama tahun 98 tuh beda jauh. Oh. Gimana itu Pak? Kita ngomong resesi ekonomi ya. Dalam sejarah negara kita, presiden itu bukan karena bisa negara lain, tetapi kondisi ekonomi dan rupiah melemah dan ketidakpastian. Ketidakpastian, betul Pak. Masih ke situ ya. Betul? Betul. Betul? Betul. Rupiah melemah dan apa? Rupiah melemah. Dan ketidakpastian. Nah itu. Nah, terutama itu ada di US dollar. Ya, itu gimana Pak? Nah, selanjutnya US dollar Pak. Zaman Pak Harto, US dollar itu dari 2.700 rupiah menjadi hampir 16.000. Tinggi sekali ya Pak. Berarti kan 400 sampai 500%. Betul Pak Daud. Berapa? 400 sampai 500%. Dari 2.700. Betul. Menjadi berapa? 2.700 jadi 16.000. Nah, ribu ya, hampir 16.000. Itu kan sampai 400-500%. Betul. 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 Betul Pak. Nah, kalau sekarang ini kan waktu pemerintahan Pak Prabowo itu kan 14.000, sekarang 18.000. Dari 14.000 ke 18 ya Pak. Itu kan belum sampai 50%. Belum Pak Daud, belum. 20%, masih berapa? Tidak sampai 50%. Misalnya dolar sampai 20.000 pun, 20.000 pun, itu pun belum sampai 50% juga. Jangan sampai Pak. Betul? Betul. Betul? Betul. Nah, kecuali kalau US dollar itu
ke rupiah 30.000. Nah, itu udah 100%. Udah 100% itu. Wah, ya. Kalau udah 100% luar Itu biasa, bahaya, warning namanya. Jadi bahaya itu. posisi ekonomi di tahun 98 sama tahun 2026 beda enggak, Ibrahim? Beda jauh, Pak. 500%. 400 sampai 500%. Iya, betul, Pak Daud. Nah, zamannya Pak Prabowo ini 14.000 ke 18.000. 18.000. Nah, itu kan belum sampai 50%. 50%. Masih di bawah 50 ya? Masih di bawah 50%. Betul, Pak Daud. Misalnya 20% pun tetap masih aman, belum 100%. Betul? Betul? Kalau 100% kita nggak bisa beli apa-apa, Pak. Nah, artinya apa? Untuk uang ini kan seluruh dunia tiap tahun inflasi. Inflasi terus. Tergantung berapa persen inflasinya. Betul, Pak Daud. Jadi posisi dari 14.000 ke 18.000, hitung baru berapa persen? Betul, di bawah 50, Pak, itu masih jauh dari zaman Pak Harto. Beda enggak Jauh. posisi resesinya? Jauh, sangat jauh, Pak. Nah, kalau tempatnya Pak Harto waktu itu hiperinflasi. Itu kenapa, Pak? Dulu waktu zaman Pak Harto sampai melambung setinggi itu. Karena ada intervensi asing juga. Oke. Ada asing yang bermain juga. Nah, kalau posisi sekarang ini Indonesia gimana? Posisi aman, masih aman. Ekonominya loh. Ekonominya. Ya. Karena kenaikan dari 14.000 sampai ke 18.000 itu masih di bawah 20.000 aja masih berapa persen? Ya, masih jauh, Pak. Nah, belum nyampe 50% penuh, betul? Betul. Nah, kalau udah 30.000, nah itu beda lagi. Betul? Ke 30.000 kita nggak bisa beli apa-apa, Pak Daud. Itu masuk namanya resesi ekonomi, krisis. Krisis, sudah masuk krisis. Tapi itu beda dengan Pak Harto. Zaman Pak Harto 400 sampai 500%. Betul. 30.000 pun baru berapa? 100%. Baru 100%. Betul? Bukan 500%. Ya kan, Pak? Nah, beda enggak berarti kondisinya saat ini? Beda jauh, Pak Daud. Sangat jauh beda. Nah, Sangat jauh, Pak, bedanya. Betul. Jadi kita ngelihat itu, lihat dari hiperinflasinya zaman Pak Harto itu gimana gitu loh. Jadi tolak ukurnya Dan bisa. suku Tolak ukurnya bisa dan dari itu, Pak, ya. Suku bunga 20% zaman Pak Harto. Suku bunga BI rate itu sampai 20% loh. Nah, iya. makanya krisis collab, banyak yang collab. Betul. Nah, kalau sekarang kan suku bunga BI rate masih 575. BI rate masih 5,75%. Jadi masih oke, masih aman gitu loh. Belum sampai krisis kayak zaman Pak Harto. Betul. Apa? Dan ingat BI rate nanti prediksi saya bisa naik 6% atau 6,25. 6,25. Tapi itu akan terjadi perlambatan ekonomi. Tapi itu pun masih aman, tidak sampai krisis kayak zaman Pak Harto. Ingat, bunganya 20%. Tinggi sekali, Pak. Betul? Betul, Pak Daud. Yang pertama itu. Nah, yang kedua, kedua nih ya. Yang kedua ya, tentang demo. Demo jam 8 kan demo yang tidak terkendali. Zaman Pak Harto ya. Demo yang apa? Tidak terkendali, Pak. Dan itu kan serempak terjadinya
Solo sama Jakarta. Kalau sekarang kan demo harus ada izin lapor polisi. Betul Pak Daud. Nggak bisa sembarangan ya. Tidak sembarangan. Kalau zaman Pak Harto dulu kan sembarangan. Nggak tercover. Nah, waktu kondisi dan untuk posisi kesulitan, betul nggak? Betul. Karena menyebar. Nah, kalau zaman sekarang kan demonya di mana harus lapor polisi dulu, hari dan tanggal dan jam dan lokasi di mana, betul nggak? Betul. Nah, jadi otomatis aparat polisi TNI sudah antisipasi, sudah siapkan pasukan untuk menjaga, betul nggak? Sudah prepare Pak Daud ya. Karena sudah ada karena demonya harus ada izin dan lapor polisi. Sudah terkendali. Harinya juga jelas, tanggalnya jelas, selesainya juga harus jelas, betul nggak? Betul. Berarti sekalipun ada demo, Indonesia tetap terkondisi Pak ya. Karena apa? Karena harus lapor polisi dulu sebelum demo. Harus lapor polisi dulu. Otomatis semua sudah dijaga semuanya. Iya, betul? jadi nggak bisa sembarangan Pak ya. Beda pada waktu zaman Pak Harto gitu loh. Oh. Bagaimana pandangan saya, Ibrahim? Luar biasa Pak. Pantasan sekarang kalau ada demo semuanya tetap kondusif. Karena demonya teratur, udah diatur, dan sudah ada dikondisikan posisinya ada di mana, terusan demonya bentuknya universitas mana, gabungan mahasiswa mana, BEM-nya apa, kan jelas semua. Betul. Jadi polisi bisa siap-siap Pak ya. Polisi, tentara. Siap-siap, dan tentara juga, TNI juga membackup. Jadi kan tetap terjaga loh. Nah gitu. Nggak tiba-tiba Pak ya. Yang bahaya itu nggak ada laporan polisi, nggak tahu hari dan tanggalnya, tiba-tiba kerusuhan. Itu yang bahaya. Nah itu Mei 98. Itu apakah terjadi nanti Pak? Kalau sekarang kan harus lapor dulu. Kalau nggak lapor ditangkap. Iya betul Pak Daud. Oke Pak, ini Bagaimana Bang Mas? Udah tiba. Sebentar, lagi coba mic sebentar. Nah, betul nggak Ibrahim? Betul Pak Daud. Nah jadi laporan polisi, jam tanggal, Betul. Jadi selesai sampai berapa hari, betul nggak? jadi rapi Pak ya. Jadi rapi ya. Dan sudah dikondisikan, nggak bisa asal-asalan, nggak ada laporan langsung demo, kan nggak boleh. Langsung bisa ditangkap itu, betul nggak? Yes Pak Daud. Malam Pak Daud. Malam Thomas. Ya sorry Pak Daud, kena macet Pak Daud. Good. Lanjut Pak Daud. Jadi gimana Pak Daud nih? Hari-hari ini gimana keadaan Indonesia Pak Daud? Ya tenang-tenang aja lah. Karena kan saya baru beritahu demonya zaman Pak Harto sama zaman sekarang kan beda. Kalau zaman sekarang? Zaman sekarang kan kalau mau demo lapor polisi dulu. Kalau zaman dulu nggak usah lapor, langsung demo Pak Daud ya. Nah tiba-tiba kan langsung kemana-mana, tidak terkontrol. Kalau sekarang kan tanggal, hari, jam, jamnya apa, asal dari mana, tujuannya apa, harus jelas. Oke. Berarti otomatis kan polisi, TNI udah siaga semua. Betul. Ya aman lah. Jadi nggak mungkin Pak, prediksi Pak Daud demo kali ini sampai kerusuhan tuh nggak mungkin Pak Daud ya, karena sudah ada izin, sudah terkondisikan Pak Daud ya. Kan sudah ada backup militer juga. Ya. Polisi di depan, militer backupnya. Yo selesai lah. Ya, kemarin juga ada laporan dari dunia sosial bahwa ada beberapa konten-konten yang ditangkap polisi karena provokatif Pak Daud. Yang jelas zamannya Pak Harto sama zamannya
Pak Prabowo, reformasi itu beda jauh. Apa bedanya Pak Daud? Tentang ekonomi aja beda, udah saya jelasin. Nah, jadi tenang aja, Berdoa. berdoa. Kedua, bertahan dengan bisnis yang sudah ada. Betul. Nggak perlu lagi apa yang macam-macam yang sudah ada dikembangkan, dibagusin, Pak Daud ya. Iya, oke Thomas. Yo, yang Kita pertama, doa. Pak Daud, tapi Mas ini ada kemungkinan naik atau turun Pak Daud? Kan saya beritahu Thomas dari awal tahun, naik turun tajam selama 2 tahun. Oh, berarti sampai tahun 2028 Pak Daud ya? 2028 baru mulai. Naik. Dan itu 2030 3.200.000. Oh, 2030 3.250.000. Oke Pak Daud. Sinyal Pak Daud tiba-tiba hilang. Tembus. Oke Pak Daud.